Salah satu aspek yang dinilai gitu untuk menjadi kriteria mahasiswa berprestasi gitu. SDGs ya, Sustainable Development Goals. Tadi mungkin aku salah pikir itu kayak sumber daya G-nya apa gitu ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jose Steve Marlon dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 dan selamat datang di episode pertama dari M&M Studio. Kali ini saya ditemani oleh rekan co-host saya. Aku Adel, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Emangnya M&M Studio itu apa sih, Bang? Nah, M&M Studio itu adalah program dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan seluruh unsur mahasiswa untuk membicarakan segala hal dan mengenai departemen tercinta kita. Nah, untuk episode perdana kita ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Salah satu mahasiswa Teknik Metalurgi Material yang super duper keren banget. Keren banget. Kak Salma Ranggita. Selamat datang, Kak. Hai, selamat datang, terima kasih. Nah, mungkin Kak Salma boleh dong jelaskan tentang diri Kak Salma itu siapa sih? Oke, thank you Steve, thank you Adel. Jadi halo teman-teman semua, kenalin aku Salma Ranggita Caheryani, biasa dipanggil Salma dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021. Selamat datang Kak di episode pertama M&M Studio kita kali ini. Mungkin boleh dong Kak jelasin apa sih sebenarnya teknik metalurgi dan material itu? Oke, boleh dong Steve. Oke, jadi teknik metalurgi material itu adalah cabang ilmu teknik yang fokus nih ke studi tentang sifat fisik dan juga kimia dari material, serta teknologi pengolahannya gitu. Di dalamnya itu termasuk logam, keramik, polimer, dan juga komposit. Jadi di sini tuh kita belajar banget ya secara komprehensif gimana sih material itu dibuat, diolah, dan juga diaplikasikan dalam berbagai industri. Dan juga kita belajar nih hulu ke hilirnya terkait fabrikasi material, pokoknya luas banget deh ilmunya gitu. Boleh ceritain dikit nggak sih, Kak, tentang kayak kehidupan Kakak selama jadi mahasiswa Teknik Metalurgi Material ini? Iya nih, soalnya kan Kakak mungkin angkatan 2021 ya, kita kan masih 22 dan 23. Mungkin boleh nih Kak. Oke, jadi mungkin disclaimer sedikit gitu, aku kan udah kurang lebih 3 tahun gitu ya di Teknik Metalurgi Material yang tentunya pasti seru banget sih untuk pengalaman sendiri di mana kita sebagai mahasiswa itu kan pasti banyak banget opportunities-nya gitu, peluang-peluang kita sebagai mahasiswa itu dibandingin sebagai dulu lah gitu, anak SMA gitu, itu pasti jauh lebih luas gitu di sini. Dan ya itu aku banyak dapat kesempatan untuk ikut berorganisasi gitu, di mana di situ aku belajar buat networking, buat mengenal orang dan lain-lain, dan juga lebih ke arah akademis juga gitu, di mana aku lebih memperdalam di ilmu-ilmu aku sendiri ke arah dunia research and development, di mana jurusan kita kan di teknik metalurgi material itu lumayan niche gitu ya ilmunya, belajar tentang semua pengolahan material dan juga gimana material itu jadi gitu terbentuk sampai hasil akhirnya, dan juga karakterisasi dari material itu juga sendiri. Nah untuk itu banyak banget sih pengalaman-pengalaman terkait research dan juga berorganisasi seperti itu gitu. Keren banget ya Del. Keren banget. Tadi mungkin Kak Salma bilang nih, dia juga ikut banyak organisasi, terus akademisnya juga masih stabil dan terhandle gitu ya. Mungkin boleh dong Kak Salma jelasin, Kakak tuh selama berkuliah di metalurgi, apa aja sih organisasi yang pernah Kakak ikutin? Oke, jadi dulu untuk organisasi aku sendiri gitu, pas aku di tingkat 1 ya, itu aku ikut beberapa organisasi di tingkat departemen, salah satunya itu di Teknik Metalurgi Material sendiri, itu di Ikatan Mahasiswa. Di situ aku di bidang IPTEK, di mana aku lebih mempelajari lebih dalam lagi lah tentang ilmu metalurgi itu sendiri dan future development-nya seperti apa gitu. Terus aku juga pernah di tingkat fakultas, di mana aku di situ sebagai staff gitu ya di BMFT gitu, di Litbang. Jadi aku di situ juga belajar nih, punya kesempatan untuk belajar buat ngolah data dan lain-lain, dan juga di tingkat UI di mana aku juga di situ berperan sebagai staff gitu di ISEC gitu. Itu organisasi kepemimpinan gitu. Di situ aku bergerak sebagai humas. Nah, selain itu juga di tingkat 2 aku diberi nih kesempatan gitu untuk menjadi salah satu pengurus gitu ya di organisasi namanya Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia gitu. Ini yang dipakai Adel nih jaketnya. Iya, dan ini lumayan unik sih pengalaman aku di GPTech, di mana sebenarnya buat metalurgi sendiri gitu ya, karena kita emang jurusannya itu belajar banyak banget gitu. Jadi salah satu peminatannya itu, jadi ada banyak peminatan, ada nano, ada AMPP gitu, korosi, dan mungkin aku itu peminatannya di daerah polimer gitu kan. Jadi kita di situ belajar langsung tuh in touch gitu sama riset-riset yang ada, dan juga namanya kita sebagai lembaga pendidikan gitu ya kan, pasti kita harus terus berkembang dan berinovasi, dan di situ kita belajar langsung tuh in hand experience gitu, langsung di lab ngerjain research yang ada gitu dan membuat paper dan lain-lain. Nah, itu lumayan menarik juga tuh pengalamannya kayak gitu. Wah, Aktif banget ya, Bang. aktif banget Del. Tapi tadi Kakak bilang jabatan Kakak di GPTech itu sebagai apa?
Salah satu pengurusnya. Salah satu pengurus. Apa Pengurus pengurusnya? besar ya? Apa tuh jabatannya? Mungkin boleh dikasih tahu, Kak? Iya, jadi aku sempat dikasih kesempatan sebagai presidennya gitu di organisasi tersebut. Nah, itu juga salah satu yang menarik nih. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di teknik metalurgi material itu sendiri kan emang kita terdominasi oleh laki-laki gitu, banyakan dari jurusannya gitu kan. Tapi sebenarnya di sini yang mau aku highlight adalah di sini tuh kita tuh punya kesempatan yang sama gitu antara perempuan dan juga laki-laki, dan di situ makanya kayak roles of a leader itu juga sebenarnya bisa juga gitu dipikul oleh perempuan gitu. Keren banget, Keren keren banget. banget. Mungkin aku mau nanya sedikit nih, Kak. Tadi kan Kakak mungkin sebutin tentang perempuan ya. Apakah itu berlaku di metalurgi saja atau di seluruh Fakultas Teknik Universitas Indonesia nih? Oke, jadi ini salah satu pertanyaan menarik ya menurut aku gitu ya. Jadi kayak terkait leadership di Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari aku lihat, sebenarnya kalau di sekarang ya, di lingkungan aku, mungkin di zaman aku dan juga ke bawah, aku ngeliat trennya sekarang tuh udah saling encouraging sih. Maksudnya kayak kita semua tuh saling suportif gitu, mau dari jurusan apa, mau dia despite their gender gitu. Jadi emang benar-benar dilihat dari kapabilitas dari individunya gitu. Jadi mereka semua punya kesempatan yang sama atau opportunity atau peluang yang sama gitu untuk entah itu memangku jabatan atau mungkin kayak berorganisasi, dan juga yaitu dia tadi kayak melakukan riset dan lain-lain. Jadi udah kan juga sekarang kita bisa ngelihat ada perkembangan teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu juga kan memudahkan untuk siapapun despite their gender juga. Nah, dari situ juga udah kelihatan sih trennya kalau misalnya dari sekarang itu kita udah equal gitu atau setara, dan juga saling suportif dan empowering gitu. Bang. Keren banget ini. Jadi intinya tuh kalau di teknik dan terutama di departemen kita ya, kita nggak harus takut ya apapun gender kita, karena kita memiliki kesetaraan yang sama gitu ya. Iya, mau maju aja, Bang. Maju aja. Maju aja. Tapi ini menarik loh, Del. Apa Karena tuh, tadi Bang? Kak Salma bilang tuh dia tuh presiden GPTech. Iya. Yang tentunya itu jabatan lumayan berat dong. Tapi Iya. dia juga megang dapat sebuah title nih yang cukup menarik nih. Title apa sih? Yang keren banget itu ya, Bang? Iya benar. Jadi Kak Salma itu guys dapat title mahasiswa berprestasi di tahun kemarin ya, Kak? Iya, 2024. 2024. Iya. Oh iya, tahun ini maksudnya. Mahasiswa berprestasi Mahasiswa Departemen berprestasi. Teknik Metalurgi dan Material. Kenapa bisa gitu, Kak? Bagaimana sih cara Kakak ngebalance-nya itu loh? Iya. Coba Kak, boleh diceritain dikit? Oke, mungkin aku jelasin sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya buat kriteria sendiri dari mahasiswa berprestasi itu sebenarnya ngikutin dari nasional gitu kan. Jadi sebenarnya di nasional itu ada ajang mahasiswa berprestasi gitu. Nah, itu biasanya dari setiap universitas, di setiap fakultas, terus akhirnya di departemen tuh ada gitu. Nah, itu tuh balik lagi ke requirements-nya. Kalau misalnya dari fakultas sendiri, mungkin aku agak spoiler dikit gitu ya. Jadi kalau misalnya dari fakultas dan dari departemen itu sendiri tuh sebenarnya dilihat secara menyeluruh gitu. Jadi dinilai dari IPK-nya itu ada bobotnya, terus habis itu dari keaktifan organisasi itu menjadi salah satu aspek juga loh gitu. Terus habis itu juga dari mungkin dari akademisnya juga seperti apa. Maksudnya kayak di jurusan kita tuh kita aktif gak di bidangnya kita sendiri juga gitu kan. Terus habis itu juga dinilai gitu dari pengalaman lomba itu lumayan banyak juga. Nah, selain itu juga sebenarnya jadi juri, jadi pembicara, jadi semua kontribusi gitu. Itu tuh sebenarnya dinilai gitu. Jadi di sini yang menarik adalah bahwa ini nggak cuma semata-mata buat akademis doang gitu. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu yang bikin menarik itu adalah kayak kita punya peluang banyak dan ranah kontribusi yang banyak, dan kita bisa gitu kayak explore di banyak hal, dan itu sebenarnya juga salah satu aspek yang dinilai gitu untuk menjadi kriteria mahasiswa berprestasi gitu. Oke, jadi tadi kan Kak Salma bilang banyak ya kriteria untuk mendapatkan title mahasiswa berprestasi ini. Apakah title Kakak menjadi seorang presiden itu juga berpengaruh untuk title ini ya? Jelas dong, pasti berpengaruh. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa mempengaruhi? Benar. Oke, yang pastinya itu tadi sih, kebanyakan sebenarnya lebih ke lomba gitu kan. Jadi kan di situ ada poin-poinnya gitu. Misalnya lomba juga ada skala-skalanya. Jadi ada skala dari misalnya departemen, terus dari fakultas, dari universitas, dan juga dari internasional gitu. Jadi menurut aku, saran aku adalah bagi teman-teman yang misalnya pengen nih gitu kayak jadi mahasiswa berprestasi, cobalah dari tingkat 1 gitu, dari awal coba kayak plan out map gitu, bikin satu map milestone apa yang kalian mau achieve gitu, dan juga kalau bisa naik level terus gitu. Jadi mulai mungkin kayak coba beradaptasi di awal, kita coba ikut lomba-lomba yang mungkin ya skalanya lebih kecil gitu dari departemen, terus habis itu nanti naik lagi ke fakultas, naik lagi ke universitas, terus habis itu secara nasional, terus habis itu juga nanti naik lagi karena udah terbiasa gitu ya secara internasional. Nah, dari situ itu kan bakal poinnya semakin banyak gitu ya. Nah, dari situ tuh bisa menjadi poin kalian gitu kalau misalnya mau apply buat mahasiswa berprestasi gitu. Dan jangan lupa juga aktif organisasi juga gitu. Aktif organisasi. Jadi harus balance. Yaudah gini deh Kak,
Tadi kan kakak bilang ada banyak ya yang harus mungkin yang bisa mempengaruhi baik dari tingkat departemen, fakultas, universitas. Boleh tanya sedikit nggak kak? Boleh. Tadi tuh aku sempat lihat nih kakak kalau nggak salah juga pernah menjadi duta SDGs buat Universitas Indonesia. Itu bisa tolong jelasin sedikit nggak apa sih SDGs itu dan apa sih itu? Oke, jadi seperti apa yang kita ketahuin kan sekarang itu kita lumayan banyak ya transisi gitu atau perubahan transformasi dari misalnya isu-isu sebelumnya jadi isu-isu yang baru gitu. Nah sekarang itu ada isu baru atau target gitu secara nasional di tahun 2030 itu terkait SDGs atau sustainability targetnya kita gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari karakteristik kita sendiri itu kan kita dihadapin beberapa masalah yang terjadi di sekarang itu seperti kayak adanya Paris Agreement, terus habis itu juga adanya kayak rising CO2 emissions, misal kayak gitu, terus habis itu juga ada terkait iklim gitu, terus habis itu juga pengolahan limbah dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi emang ada marak-maraknya isu tersebut, untuk itu dari Bappenas membuat satu misi yang harus dicapai bersama gitu, menjadi tujuan bersama secara nasional dan juga internasional, yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals yang harus dicapai di tahun 2030 dan secara nasional sebenarnya di tahun 2025 gitu secara Indonesia gitu. Nah untuk itu dari Bappenas itu dia buatlah satu ajang di mana setiap universitas itu mereka harus memiliki program untuk mencapai Sustainable Development Goals ya sendiri gitu. Nah untuk itu kemarin aku sempat nih dikasih kesempatan sama Universitas Indonesia untuk membawa nama Universitas Indonesia gitu di nasional di Bappenas untuk ikut berlomba di ajang tersebut gitu untuk menjadi duta SDGs perwakilan Indonesia di Bappenas gitu. Mungkin itu. SDGs ya, Sustainable Development Goals. Tadi mungkin aku salah pikir itu kayak sumber daya G-nya apa gambir. gitu ya. Nggak tahu aku tadi. Mungkin Adel, tadi kan aku udah tanya beberapa hal ya terkait kehidupan mahasiswa, organisasi. Mungkin kamu pengen tanya lebih lanjut ke Kak Salma gitu? Mungkin kita bisa balik lagi ke topik ini kali ya kak, jurusan kita tercinta ini teknik metodologi dan material. Waktu itu kakak kenapa sih kak mau masuk ini, apakah prospeknya mungkin? Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri itu, aku cukup aktif ya pas SMA. Dan aku juga sempat ngeliat lah kayak isu-isu yang terjadi di lingkungan kita tuh seperti apa gitu. Dan kalau misalnya dilihat sendiri motivasi utamanya itu kenapa? Karena dari jurusan teknik metodologi material itu kan kita belajar semua muanya gitu terkait proses sampai barang jadinya gitu. Dan untuk aku itu merupakan salah satu advantages kita gitu sebagai jurusan untuk lebih paham lagi nih tentang isu lingkungan itu dia tadi, karena ini menjadi salah satu potensi kita gitu untuk lebih paham untuk melakukan pengembangan atau inovasi atau research and development terkait material dan juga energi juga sebenarnya masih masuk gitu. Jadi kayak bener-bener kita masih masuk gitu, relevan dengan isu sekarang. Dan selain itu juga aku suka banget kimia. Karena kalau misalnya spoiler dikit gitu ya, di jurusan teknik metodologi material itu bakal banyak banget gitu belajar tentang kimianya. Terus habis itu banyak tentang fisika dan lain-lain gitu. Mungkin itu sih motivasi aku awalnya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang prospek kak, emangnya prospek kerja di metal kita ini bisa kemana aja sih? Oke, kalau misalnya kita ngomongin prospek, sebenarnya prospek itu luas banget ya. Jadi lulusan itu biasanya ya umumnya itu bisa bekerja di industri pertambangan, terus habis itu juga ke pengolahan logam, terus juga manufaktur, otomotif atau aerospace, terus juga industri energi, polimer dan plastik, serta industri keramik gitu. Nah selain itu sebenarnya ada juga peluang di bidang akademisi atau di penelitian. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik lagi gitu kayak tren zaman sekarang gitu kan, Gen Z gitu ya. Kalau misalnya sekarang itu kan pasti lagi hits-hitsnya itu kayak startup gitu, terus habis itu banking, terus habis itu juga banyak lah prospek-prospek unik gitu. Nah sebenarnya apakah teknik metodologi material itu relevan di industri-industri tersebut? Nah itu sebenarnya walaupun di luar core competence kita gitu kayak consulting atau mungkin government, banking, FMCG, ilmu metodologi material itu benar-benar kepake banget karena kita kan mempelajari semuanya dari hulur ke hilir gitu ya. Nah itu pasti bermanfaat juga di industri manapun karena penting gitu ilmu pengetahuan terkait material dan juga misalnya contoh FMCG gitu kan pasti mereka juga menggunakan packaging gitu. Nah kita belajar juga gitu tentang sustainable packaging, terus pembuatan material sampai dia menjadi packaging itu seperti apa, dan juga kan government juga sekarang kan ngomongin terkait kayak isu-isu misalnya ke arah lingkungan atau misalnya inovasi-inovasi baru, dan dari situ karena kita punya ilmunya gitu, di situ kita bisa kayak lebih cepat gitu nangkepnya terkait isu-isu yang terjadi yang relevan di zaman sekarang. Dan juga misalnya let's say consulting gitu, itu kan juga lumayan jauh gitu dari teknik metodologi material, tapi sebenarnya sekarang itu banyak banget loh di industri consulting yang baru buka gitu, kayak bidang-bidang terkait energy transition, terus habis itu ada CO2 calculation dan lain-lain, jadi kayak carbon management, jadi kayak manajemen yang ke arah metodologi material tuh juga baru banget, banyak yang terbuka gitu. Sustainable management itu juga ada. Terus
Banking, misalnya banking. Itu kan kalau kita ngelihat kayak banking itu jauh banget ya dari teknik meteorologi material. Tadi sebenarnya banking juga sekarang kan kita ada kayak terkait misalnya kayak apa ya, energy investment seperti itu. Nah, itu tuh juga apa ya, ada singgungannya dengan metalurgi. Jadi ayolah masuk teknik metalurgi material, karena kalau misalnya dilihat prospek ke depan ya, itu bener-bener banyak banget bidang-bidang yang baru terbuka dan itu niche banget gitu untuk jurusan kita gitu. Keren. Keren. Tadi kakak bilang kita tuh udah maju, udah nggak hanya ngomongin yang tradisional berarti ya, kita nggak hanya ngomongin terkait logam dan segala macam, kita juga belajar tuh prospek kerja kita juga udah banyak nih ke depannya kan. Ngomong-ngomong tentang inovasi dan ke depannya nih kak, kakak pernah dengar nggak terkait smart materials? Oh, pernah dong. Kakak bisa tolong jelasin nggak apa sih smart materials itu? Oke, sebenarnya balik lagi gitu ya, kayak tadi kan kita udah ngebahas tentang kayak ada isu-isu yang kayak tentang limbah gitu misalnya, terus habis itu kayak carbon emission, ada net zero, green energy, dan clean energy, dan lain-lain gitu. Nah, kalau misal kita ngebahas isu-isu kayak gitu kan sebenarnya balik lagi kayak kita harus mencari satu solusi gitu. Solusinya itu pasti datangnya dari inovasi dong, kita ngembangin suatu produk yang udah ada atau kita membuat satu material baru. Nah, itu bisa juga kayak kita mempelajari lebih dalam lagi di jurusan teknik metalurgi material itu sebenarnya banyak ya ilmu-ilmu yang kayak misalnya contohnya nanoteknologi, terus smart materials, di mana material pintar atau smart materials itu tuh kita belajar banyak gitu, kayak misalnya contohnya itu ada shape memory alloy, jadi itu kayak material yang bisa balik ke bentuk semulanya kalau misalnya ada tekanan atau panas seperti itu. Jadi kayak kita bisa nih kayak mencari satu inovasi baru dari ilmu-ilmu yang kita punya gitu di teknik metalurgi material gitu. Keren banget ya, smart gitu ya Bang. Smart ya, jadi nggak hanya smartphone gitu ya, Iya, itu juga ada smart smart materials gitu. Oke, teman-teman, kita kan tadi udah ngomongin banyak terkait prospeknya, kemudian kita udah belajar Inovasi. terkait inovasinya. Gini deh, kalau misalkan Kak Salma nih, ada tips-tips nggak buat teman-teman kita dari SMA mungkin yang ingin milih teknik metalurgi sebagai jurusan pilihannya? Ada nggak Kak kira-kira ada tipsnya gitu? Kalau menurut aku recommended banget sih buat masuk teknik metalurgi dan material. Kenapa? Karena ya itu dia tadi kita ngebahas prospek kan, pas di ujung-ujungnya pengen berkarir gitu. Kamu mau berkarir di mana aja, itu sebenarnya nyambung banget sama teknik metalurgi material. Demand-nya pasti terus meningkat dan juga pembelajaran itu menurut aku seru-seru banget gitu. Di sini bener-bener broad banget buat pembelajarannya, dan kayak menurut aku di mana aku sekarang kayak di tingkat 3 itu kan aku udah punya beberapa pengalaman di industri juga gitu, di industri dan juga beberapa pengalaman lah gitu magang dan lain-lain. Di situ aku bisa ngeliat gitu kalau kita tuh sebagai mahasiswa teknik metalurgi material tuh lebih cepat nangkep gitu, lebih cepat nangkep dari isu-isu yang terjadi atau bahkan hal-hal yang ada gitu, itu bakal lebih cepat untuk pahamnya gitu, karena ilmu kita emang bener-bener mendalam banget gitu. Dan untuk itu menurut aku itu advantages kita gitu ya sebagai mahasiswa dari teknik metalurgi dan material. Dan selain itu mungkin kalau untuk saran dari teman-teman SMA gitu ya, mungkin dari aku rajin dan giat belajar juga, karena emang jurusan ini tuh emang on demand gitu ya, dan pasti trennya terus meningkat, jadi harus lebih giat lagi gitu biar bisa masuk teknik metalurgi material belajarnya gitu. Oke. Emang bagus banget ya Bang, berarti Bagus si banget. metal-metal ini. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin masih bingung kali ya Bang ya, mau masuk jurusan apa nanti pas kuliah, bisa banget pilih Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Benar. Oke. Kita udah ngomongin banyak nih Del terkait metalurgi as a whole. Terus gimana Iya. sih kehidupan mahasiswanya dan juga dari perspektif orang-orang yang Di dalamnya. di dalamnya bagaimana gitu ya. Dan aku cukup bangga sih dan ingin bilang terima kasih banget nih kepada Kak Salma ya yang udah Makasih, meluangin makasih. waktunya untuk bisa sharing sedikit nih terkait teknik metalurgi dan material dan juga pengalaman kakak nih. Mungkin dari Adel ada yang pengen disampaikan ke Kak Salma juga? Iya, makasih banget loh Kak, aku jadi kayak tahu tentang apa tadi smart material. Smart materials juga. Terus kayak denger-denger cerita Kakak tadi, dengerin cerita Mapres, terus duta SDGs, itu kayak emang keren banget sih Kak. Thank you so Kakak. much. Makasih banget loh Kak udah nyempetin waktunya sama kita hari ini. Aku yang makasih Iya. udah bisa dikasih kesempatan di sini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin dengan itu kita akan mengakhiri episode pertama dari M&M Studio ini. Terima kasih buat semua yang telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari M&M Studio. Sampai jumpa! Dah.